kali ini kita akan belajar mengenai doa, ucapan syukur, dan penyembahan kepada Tuhan. Sebelum itu, apakah adik-adik sering berdoa? Apakah adik-adik pernah nggak merasa malas berdoa dan tidak mau berdoa sama sekali? Pasti ada yang pernah dan ada juga yang tidak. Nah, kita harus tahu adik-adik, apa sih itu yang maksud dengan doa? Doa adalah salah satu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Doa juga merupakan komunikasi kita kepada Tuhan. Di saat adik-adik sedih, maka yang perlu kita lakukan adalah berdoa. Kita berdoa untuk menenangkan hati kita dan pemikiran kita, yang dimana datang kepada Tuhan Yesus melalui doa tersebut. Nah, berdoa ini adik-adik bisa membuat hati kita yang tadinya remuk, sedang galau. Nah, di saat kita telah melakukan doa, maka kita pasti akan mendapatkan yang namanya ketenangan. Bahkan di saat kita sedang memerlukan sesuatu, maka kita harus menyampaikan permohonan kita itu kepada Tuhan melalui doa setiap hari maka kita harus menyampaikan permohonan kita itu melalui doa. Nah, doa ini tidak ada batasnya adik. Kita bisa berdoa kapan saja dan di mana saja. Karena di dalam doa itu kita bisa menyampaikan permohonan kita, ucapan syukur kita, pengakuan dosa, dan penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab Yesus mengajarkan kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh dan tidak jemu-jemu. Yesus mengajarkan kita supaya kita itu selalu dekat kepada Tuhan, dan supaya kita tetap datang kepada Tuhan melalui doa. Nah, yang kedua yaitu ucapan syukur. Nah, seringkali kita selalu mengeluh tentang apa yang kita dapat. Contohnya hari ini saya mendapatkan sesuatu yang kurang, menurut saya itu kurang sesuai dengan keinginan saya. Nah, di saat itu adik-adik, kita telah melakukan kesalahan. Yang seharusnya kita lakukan adalah bersyukur. Kita bersyukur tentang apa yang telah kita dapatkan. Karena mengucap syukur itu adalah hal yang baik. Sebab apapun yang kita dapat itu berasal dari Tuhan. Nah, mengucap syukur kepada Tuhan itu adalah salah satu hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita harus mengucap syukur atas segala berkat yang kita terima dan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mengucap syukur itu bisa kita lakukan lewat apa? Lewat berdoa. Seperti yang Bapak katakan tadi, berdoa. Dan juga mengucap syukur bisa kita lakukan dengan cara bernyanyi ataupun berbuat baik. Nah, karena Alkitab mengajarkan kita supaya selalu bersyukur dalam segala hal. Yang ketiga adik-adik, yaitu penyembahan. Penyembahan merupakan tindakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Penyembahan juga bisa dilakukan dengan cara bernyanyi, melayani Tuhan dengan musik, ataupun ibadah di saat di gereja. Karena penyembahan itu merupakan salah satu cara kita untuk menunjukkan kasih dan hormat kita kepada Tuhan atas apa yang telah kita terima, yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi doa dan ucapan syukur serta penyembahan itu sangat penting untuk kita lakukan, karena itu dapat membuat kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik, jika sekarang kita malas-malas berdoa, maka ubahlah itu. Mulai hari ini datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jika adik-adik sedang merasakan sebuah masalah yang mungkin menurut adik-adik itu tidak dapat diselesaikan, maka datanglah kepada Tuhan lewat doa. Kemudian kita bersyukur terhadap apa yang didapat saat ini, baik itu suka, duka, senang, ataupun sedih, maka kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kemudian
yaitu penyembahan. Yang seperti Bapak katakan tadi, kita harus selalu menyembah Tuhan, harus sering datang ke gereja. Terus kalau diminta kita pelayanan, kita harus mengikuti pelayanan adik-adik. Kalau contohnya kita memiliki bakat musik, maka gunakan bakat musik tersebut untuk melayani Tuhan. Nah, jika adik-adik juga memiliki suara yang bagus untuk bernyanyi, maka gunakanlah bakat tersebut untuk menyanyi dan memuji nama Tuhan. Nah, mungkin ini saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Semoga materi ini dapat membangun kehidupan adik-adik untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dan semoga materi ini dapat diterapkan di dalam kehidupan adik-adik semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.